Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghitung pH asam dan basa. Nah, di sini ada dua buah contoh yang saya tampilkan dalam bentuk gambar. Di sini sebelah kiri ada lambung kita, penampakan lambung secara mikroskopisnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada asam lambung atau asam klorida, dan di sini ada obat untuk obat MAH. Di sini mengandung senyawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, bagaimana cara menghitung pH dari asam atau basa? Khususnya untuk pertemuan ini, kita akan menghitung pH asam dan basa kuat. Nah, di situ Ustadz contohkan asam kuatnya adalah HCl. Nah, di sini asam kuatnya Ustadz contohkan adalah HCl. Nah, jadi HCl itu ketika dilarutkan di dalam air, dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Sempurna ya, jadi dianggap sempurna terionisasi. Jadi sudah tidak ada molekul HCl, dan untuk yang basa, Ustadz contohkan sesuai dengan obat MA, di situ ada magnesium hidroksida. Nah, kita anggap magnesium hidroksida ini kuat. Jadi dia akan terionisasi sempurna menjadi magnesium 2+ dan 2 ion OH-. Nah, ini adalah indikator untuk basa. Nah, ini adalah indikator untuk asam menurut Arrhenius. Jadi untuk menentukan bagaimana pH-nya, kita menentukan dulu konsentrasi dari H+-nya. Yaitu dengan A dikali MA. A itu apa? A itu adalah valensi asam. Valensi asam. Nah, valensi asam itu dilihat dari berapa jumlah ionnya, H+-nya. Nah, kebetulan untuk HCl, HCl itu A-nya 1. Sedangkan pada basa itu adalah pada OH-nya, konsentrasi OH-nya. Nah, tinggal diubah aja. Jadi B dikali MB. Nah, pada magnesium hidroksida, MgOH2, itu jumlah B-nya adalah 2. Jumlah B-nya adalah 2. Nah, Ma dan Mb itu adalah konsentrasi dari asam dan basa. Nah, ini konsentrasi asam dan basa. Konsentrasi asam dan konsentrasi basa. Nah, cara ngitung pH itu adalah minus log H+, konsentrasi H+. Sedangkan POH itu adalah minus log konsentrasi OH-. Nah, pH ditambah POH itu adalah 14. Kenapa? Karena pada saat netral, pH-nya itu 7 dan POH-nya itu 7. Jadi totalnya 14. Seperti itu. Nah, biar lebih paham, Ustaz kasih contoh. Nah, biar lebih paham, Ustaz kasih contoh. Misalnya, tentukan pH larutan di bawah ini. Tentukan pH larutan A, misalnya 300 ml HCl 0,006 molar misalnya. Yang B biar adil kita kasih satu contoh, misalnya 1 liter MgOH 0,0006
2 molar misalnya. Nah, berarti jawab. Nah, kita jawab yang A dulu. Berarti karena dia asam, HCl itu, berarti kita harus menentukan konsentrasi H plusnya dulu. Berarti A dikali MA. Nah, A-nya karena HCl berarti A-nya itu cuma 1 karena ionnya cuma 1. Nah, dikali. Nah, biar gampang kalian biasakan pakai bilangan berpangkat ya. Nah, cara mudahnya nih 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Tinggal 6 kali 10 pangkat minus 3. Biar lebih paham yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat minus 4. Tinggal dikali 2 aja. Nah, berarti kita tinggal 6 kali 10 pangkat minus 3. Berarti H plusnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya adalah minus log konsentrasi H plus. Berarti minus log 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, jangan takut kalau di kimia itu insya Allah valensinya valensi 10 ya. Logaritma 10, jadi tinggal diturunkan aja nih. Minus 3 kali minus, berarti jawabannya adalah plus 3. Berarti 3. Nah, ini log 6 tetap aja log 6. Berarti jawabannya adalah 3 min log 6. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti konsentrasi H plusnya misalnya di soal itu misalnya konsentrasi H plusnya itu adalah misalnya ya, ini misal aja misal. Ya nanti kalian kalau yang masih lupa dengan logaritma jangan itu misalnya pH untuk minus logaritma misalnya 8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berarti nanti pH-nya itu adalah 5 minus log 8. Jadi ini tinggal diturunin aja. Minus 5 kali 5 kali minus 5. Minus 5 kali minus berarti 5. Log 8-nya tetap log 8. Udah nanti jawabannya seperti ini aja. Oke, biar lebih paham, kita jawab yang kedua nih. Kita jawab yang kedua. Nah, karena dia senyawa basa, berarti kita dapat OH minus. Yaitu B dikali MB. Nah, OH minusnya berarti B-nya berapa? Karena magnesium hidroksida itu jumlah ion OH-nya ada 2, berarti B-nya adalah 2. Dikali MB, MB itu konsentrasi basa, yaitu ini nih. 0,0002, berarti sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita dapatlah OH minusnya itu konsentrasinya adalah 2 kali 2, berarti 4 kali 10 pangkat minus 4. Karena ini OH minus, kita dapatnya POH dulu. Nah, rumusnya masih sama dengan asam, tinggal diganti logaritmanya jadi logaritma OH minus, bukan H plus, karena dia basa. Berarti minus log 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini tinggal diturunin aja. Berarti POH-nya adalah 4 minus log 4. Nah, masyarakat itu mau di Indonesia ataupun di luar negeri, itu pasti yang ditanyakan adalah derajat keasaman atau pH, bukan derajat kebasaan. Jadi kita ubah pOH-nya ini ke dalam pH. Nah, ini ya. Nih. Jadi kita untuk menghitung pH itu sama aja dengan 14 dikurangi pOH-nya. Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi, jangan lupa dikurung tutup dulu. Nah, ini biasanya suka nggak teliti. Nah, ini dimasukin. 4 minus log 4.
Berarti pH untuk MgOH-nya adalah 14 dikurangi 4, yaitu 10. Minus dikali minus itu plus. Kalau kalian lupa ditutup, nanti biasanya di penjebak di soal PG itu kadang nanti jawabannya itu bukan 10 plus log 4, tapi 10 minus log 4. Nah, itu suka jadi jebakan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 10 plus log 4. Nah, itulah contoh bagaimana kita menentukan atau menghitung asam dan basa kuat. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen.